terhormat, nampaknya semua yang jomblo-jomblo sudah bersiap untuk menerima. Maaf. Ya, kenapa? Maaf, yang di depan siapa? Jomblo-jomblo, Pak. Ini belum. Bukan jomblo, petugas catering, Bu. Bapak ini jomblo. Kedua mempelai sudah datang, boleh minta tepuk tangannya. Luar biasa. Dan biasanya kalau yang namanya resepsi pernikahan, setelah itu kedua mempelai biasanya melemparkan bunga. Betul sekali. Jadi silakan kedua mempelai balik badan. Oh gitu, melemparkan bunga. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan dan selanjutnya akan menikah? Insya Allah, amin. Pada hitungan ke 300. 3 aja, nggak pakai 3 aja, ratus. oke. 1, 2, 3. Siapa namanya, Mbak? Alhamdulillah. Esa. Dan selamat kita umumkan kepada yang mendapatkan bunga, Anda membayari resepsi pernikahan ini. Bayarin. Kan mereka udah selesai resepsinya, kasihan. Udah ngarepin, begitu dia dapat bunga, alhamdulillah. Loh, habis itu spot jantung. Tapi kan pasti masih ada tagihan-tagihan yang harus dilunasi kan? Udah lunas semua. Udah lunas semua. Karena kalau nggak lunas, gedung nggak bisa dibuka. Oh iya benar-benar. Nggak boleh dimakan gitu. Jadi jangan nggak usah bayarin nih, nggak usah ganti duit resepsinya nih. Minta doanya aja. Oh baik banget sih. Pasangan baru. Kita ngobrol di tempat duduk aja. Silakan, Tuan dan Nyonya Hengki. Yes. Makasih ya. Yo. Bapak. Bentar, pada kerja yang baik di rumah majikan yang baru ya. Lu kurang ajar banget sih. Masa kayak ngusir angsa? Ya habis rame gitu gimana sih? Apa sih rasanya? Seneng deh ya. Ini gue pakai ilmu so tau, tapi saya bisa menangkap sebuah aura yang sangat berbeda dari Nyonya Hengki. Aku boleh manggil Nyonya Hengki ya? Boleh. Boleh ya? Dia lagi gak enak badan, kita berdua lagi enak badan, lagi batuk-batuk. Ngapain sih kok bisa batuk-batukan sih berdua? Masih kecapean kali ya, masih kecapean dari kemarin. Capean. Keluarga besar juga ngumpul. Capek, apalagi Hengki, capek banget. Jadi pengantin juga, ngurusin resepsi juga. Ini luar biasa loh laki-laki Kamu ini. yang ngurusin semua. Nih, Kebetulan saya kan WO juga. Tapi saking WO-nya lu bener-bener profesionis. Jadi bener-bener lu harus pegang sendiri atau gimana sih? Enggak, ada beberapa temen undangan yang memang teman-teman partai kan. Jadi ngasih tahu ke yang di depan, ini takutnya mereka nggak kenal. Tunggu, gue nggak kebayang. Jadi lu pada saat resepsi, lu juga masih riuh sendiri buat Riwah sih enggak, kan pakai ini aja. Pakai HT. Dari awal pakai HT. Padahal kan lu pengantin laki-lakinya. Iya. Baru kali ini gue tahu ada pengantin laki-laki sibuk pakai HT juga berkoordinasi. Ini kan lebih santai. Kalau resepsi kan lebih santai. Kalau akad harus memang santai. Kalau resepsi masih ya ketawa-ketawa. Tapi ini resepsi dia luar biasa loh. Pertama, dia pengantin sekaligus WO. Kedua, gue baru sekali datang ke resepsi, muka gue body painting putih, pakai kaos doang. Wah, luar biasa. Kok bikin malu sih? Thank you loh udah datang deh ikut meramaikan acara kemarin. Jadi kebetulan kan Hengki sama Sonya nyewa badut nih. Jadi gue datang di situ menghibur lah. Tapi sebentar, pemirsa di rumah harus tahu apa tema hari ini. Tema hari ini adalah basa-basi no secret. Hei, makanya ciptain jargon buat acara sendiri. Ya nggak apa-apa, pinjem sih. Bukan gitu basa-basi. Gimana? Basa-basi nih, basa-basi. Ba-ba si Udah lewat wih. cerita ceriwis dulu, Bang. Nggak, kenapa? Ada alasannya. Kenapa basa-basi no secret? Karena memang ini berhubungan dengan kerahasiaan dalam hubungan pernikahan. Oke. Kita ingin tahu apakah ketika pasangan itu sudah resmi menikah, apakah tidak ada lagi rahasia di antara mereka? Apa iya semua sudah 100% diketahui secara belak-belakan dan terus terang antara pasangan masing-masing? Atau jangan-jangan masih ada 1 atau 2 rahasia yang kalian simpan? Atau banyak jangan-jangan. Ngobrol kamu dong. Bangun, udah bangun belum ini? Coba tatap mata saya. Rahasia sih. Masih adakah rahasia yang kamu simpan? Selama pacaran sih udah coba untuk saling ngasih tahu terbuka. gitu. Tapi kan mungkin siapa segala macem. Terus kebiasaan-kebiasaan lambat laun kan 4 bulan pacaran kan udah mengetahui ya. Terus sekarang makin banyak tahu karena kalau tidur kan kadang dia ngigau, mungkin saya ngorok dia baru tahu. Jadi udah hampir semuanya. Jadi ya, ketika tidur kalian berkomunikasi, kamu dengan ngigo kamu dengan ngorok kamu ya. Jadi Iya. Maksudnya kadang-kadang kalau dia tidur, saya tahu dia ternyata kebiasaannya kalau di tengah malam suka ngigau. Terus kalau saya tidur, kebetulan dia kebangun,
ternyata dia tahu bahwa saya tuh ternyata ngorok gitu. Dan dua-duanya sadar kalau pas tidur dua-duanya merem. Bapak pikir mereka ikan, tidurnya nggak merem. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata Hengki ini adalah sosok cowok yang romantis. Ini penilaian aku sebagai orang luar. Kamu sebagai istrinya setuju nggak? Setuju. Setuju, dia romantis banget ya? Romantis. Semoga seterusnya ya. Semoga seterusnya. Amin. Nah, tahu dari mana kalau misalkan Hengki itu romantis? Kita punya buktinya. Aduh, Ada kasih. sebuah lagu yang diciptakan, nggak tahu diciptain atau nyanyi sendiri atau karangan orang, Kita tapi dia lihat dulu bernyanyi deh untuk lagunya. istrinya. Kita lihat aja. Louisiana, mama, 'cause all of me, love all of you. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Lagunya John Legend, All of Me. Yang kedua itu tadi adalah lagunya Tulus. Yang Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Itu lagu bagus banget. Itu emang buat Sonya atau buat Wendy? Kok buat gue? Ya kan dikonfirmasi Iya, iya. dulu. Buat Sonya. Kan ada di situ. Take Two siapa gitu. Ada gitu? Ada dong. Kamu tahu nggak dia nyanyiin itu buat kamu? Kamu ada di depan. Enggak, kalau di depannya enggak. Tiba-tiba ngupload aja gitu. Biasanya kasih tahu lihat Instagram dong gitu. Kenapa nggak langsung dinyanyiin di depan Sonya gitu? Sayang dengerin aku deh terus nyanyi. Iya. Udah sering juga sih. Oh, udah sering juga. Oh, udah sering. Oke, udah sering. Sebelum iklan, boleh nanya ke Hengki gak? Kalau clip on lu jatuh, apa kira-kira yang lu lakuin? Itu nggak usah ditanyain. Sorry. Gue benerin dong. Nah, ini bagus, jawabannya bagus. Berarti Ini kasih tahu. Ini adalah Kan gua nanya. salah satu contoh keterbukaan. Iya. Apapun yang terjadi ditanyakan langsung Iya, ya, betul. nggak ditutup-tutupin, nggak dikasih sinyal-sinyal. Jangan taruh situ juga, Pak. Kegedean lebih Pak aman. suaranya, Pak. Kegedean. Jadi kira-kira gimana? Oke. Iya, oke banget ya. Oh, kekerasan, Pak, kekerasan. Nah. Boleh tolong diumpetin di dadamu yang bidang itu. Sini. Orang ada bininya. Kenaikan. Heran. Oh, bagi-bagi. Tapi gini, Tapi rela bagi-bagi. boleh tolong konsentrasi ke sini, jangan sebong ngeliatin dadanya Hengki ya, tolong ya. Sekarang aku pengen tahu sama Hengki ya, sama Sonya juga, kalau misalnya kadar kejujuran kalian sejauh ini, menurut kalian skornya sudah berapa? Antar satu sama lain. Berapa ya? Ya udah, kita kasih waktu untuk berpikir Ya, dulu. ya, ya. Ya, silakan dipikir secara jujur karena kita butuh jawaban yang gamblang. Tapi Ya. sekarang Wendy punya sesuatu. Quotes dari aku. Baiklah. Aku bakalan berhenti cinta sama kamu kalau gajah udah bisa terbang sendiri. FYI, quotesnya itu yang bikin adalah Hengki sendiri. Betul. Luar biasa. Lo terinspirasi dari Sonya atau dari si Ompong sebenarnya? Nanti kita akan cari tahu semua jawabannya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa bahas ini. Luar biasa. Bila aku ada rahasia bukan denganmu, maafkan aku bila aku. Kalau rahasia secara pribadi sih enggak, semuanya dibicarakan. Karena menurut saya sekarang kan dari dua kepala ya, kalau ada apa-apa kan bisa lebih ngomong. Enggak sih, kalau aku tipe yang selalu share apapun itu, termasuk ada dari mantan pun misalnya ngabarin atau apa, langsung ngasih tahu. Sekedar cerita, bukan pamer ya, maksudnya ini tadi sini karena bentuknya cerita. Rahasia misalnya saya baru beli cangkir harganya berapa, itu saya rahasiakan dari suami saya. Suami saya juga kalau beli pelek harganya berapa, itu juga sering dirahasiakan kepada saya.
Ternyata kalau buat para istri tadi, kita bisa lihat perbedaannya ya. Gracia Indri sama Dian Ayu yang menikahnya belum terlalu lama, mereka bilang kita nggak ada rahasia, kita belak-belakan. Tapi Feni Rose yang menikahnya sudah ratusan tahun, sudah mulai ada yang dirahasiakan. Untuk harga-harga tertentu. Untuk harga barang koleksi pribadinya. Betul. Tapi lu sebagai suami sebenarnya, kenapa gue nanya sama Wendy? Oh gue, mereka berdua. Lu sebagai suami menurut lo hal seperti itu sebenarnya dikasih tahu aja nggak sih? Kalau untuk saat ini sih udah semuanya dikasih tahu, nggak ada yang berusaha menutupi. Kalau kadarnya ya tergantung dia menilai ya. Jadi mulai dari masalah di kerjaan, terus kemudian ya banyak hal lah, itu selalu dia juga tahu. Jadi kalau misalkan lu menilai kadar kejujuran lu sekarang berapa nih skornya Sonya? Dia harus bisa menilai. Tapi kalau saya berusaha sejujur-jujurnya, kalau memang dia nggak nanya ya saya diem gitu. Tapi kalau dia nanya ya saya kasih tahu gitu. Jadi lu ya, merasa lu sudah memberikan 10? Apapun yang dia tanya pasti saya kasih tahu. Jadi mungkin nilainya bisa 10 lah atau 9 lah. Kalau lu menilai. Oke. Kalau Sonya? Sampai saat ini sih memang dikasih tahu, bahkan hal-hal nggak penting pun kadang-kadang aku cerita sampai dia kadang-kadang yang cuma dengerin, oh ya aku lagi cerita sayang. Kadang-kadang sampai seperti itu, saking semuanya memang aku ceritain gitu dari seharian ngapain biasanya. Sampai kamu ngeliat, yang tadi aku ngeliat bekicot melintas di taman kita. Iya itu diceritain. Itu bener dia bisa ceritain itu. Dia ada semut di tangan aku. Gitu. Dia beneran ceritain kan? Bagus, berarti terbuka banget. Tapi permasalahannya semut ceritain nggak kalau sama lu, sama keluarganya? Enggak, dia nggak cerita. Nah, berarti kalau misalkan Hengki bilang 10, Sonya sendiri gimana? 10 sih. Jadi menurut kalian sampai saat ini kalian sudah terbuka Ya. satu sama lain. Iya. Berusaha Kita pasangan yang terbuka. nggak tahu, mungkin nggak terlalu bete-betean gitu ya. Jadi awal kita dekat, mantan dia seperti apa dia ceritain, mantan saya seperti apa dia ceritain. Terus kadang-kadang kemarin kita resepsi juga kita ngundang, nggak ada tuh rasa bete. Oh kamu gak usah ngundang ini, nggak usah. Ya, kita undang aja semua. Jadi plong aja, apapun kejelekan, kebaikan ya kita kasih tahu aja gitu. Bagus. Kok kamu bilang bagus-bagus? Emang kamu masih ada yang kamu rahasiakan kan dari istri kamu? Kok jadi ke gue sih? Ya, soalnya gini, soalnya pas mereka ngomong saling terbuka, kamu yang bagus. Sudah tidak ada rahasia di antara kita. Bapak yakin? Pasti ada lah. Kenakalan dikit dirahasiain pasti ada. Loh, kok Bapak tahu? Kok jadi bapak yang ngomong? Oke. Ini kan kalau kita lihat karena mereka pasangan baru, makanya saling terbuka satu sama lain. Tapi bagaimana dengan pasangan berikut ini? Karena dengar-dengar sudah 20 tahun menikah. Wow. Apakah memang sudah tidak ada lagi rahasia di antara mereka, atau justru semakin lama usia pernikahan justru semakin banyak rahasia yang akhirnya ditimbun? Betul. Ingin tahu saya mengundang siapa? Langsung saja beri tepuk tangan untuk Jeremy dan Ina. Selamat datang. Aduh. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Lu ngomong ganteng-ganteng aja. Pakai ganteng. Kurang ajar nih orang, apa kabar? Tapi emang lo ya, Halo Mbak. ini Mas Jeremy ya, aku ngerasa kayak Richard Gere-nya Indonesia, makin tua makin ganteng. Silakan. Muat. Yang pasangan baru boleh pangku-pangkuan. Oh, geser. Geser aja, lebih enak. Kirain. Untung cuma 4 bintang tamu kan. Oke, aku Yes. pengen tahu 20 tahun menikah. Ya. Apakah iya itu artinya sudah tidak ada lagi rahasia sama sekali? Siapa nih? Aku atau Ina? Ina dulu aja gimana? Apakah masih ada yang dirahasiakan kepada suami? Kalau saya sih nggak ada rahasia, saya sih cuek banget. Terus saya bukan tipe orang yang bisa menyimpan gitu. Jadi saya tuh kalau pernah dalam hidup tuh kan bohong gitu. Bohong itu tuh nggak enak banget. Jadi itu jadi pelajaran sama saya. Sampai sekarang saya udah terserah deh apa yang ada dalam diri saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya mau, apa yang saya komplain, apa yang saya seneng, susah, apa saya pasti ungkapkan ke dia tanpa saya harus drama-drama gitu. Saya nggak suka berdrama, jadi saya Apa adanya aja, adanya. Jadi langsung. kadang-kadang dia suka bilang kamu tuh kalau ngomong ini ya langsung gitu. Karena saya nggak suka ada sesuatu yang menyimpan di dalam hati saya gitu. Saya nggak enak rasanya gitu. Jadi otomatis kayaknya di situ anak-anak saya juga melihat. Nah, karakter dia akhirnya terbentuk seperti kita gitu. Dan suami saya juga bukan tipe orang merahasiakan gitu. Jadi saya tuh dari kecil kan, maksudnya saya dari muda
ketemu dia kan dari umur 18 tahun. Tapi sebelumnya sudah ketemu juga sama dia, berteman gitu. Tapi akhirnya kita menikah. Jadi saya tuh besar tuh tumbuh bersama dia gitu. Jadi kisah-kisahnya apa semuanya udah tahu. Jadi waktu kecil kan ketemu dia suka bohong gitu. Terus ketahuan nggak enak rasanya gitu. Jadi jadi ini proses ya, bisa dibilang bisa akhirnya terbuka dan belak-belakan adalah sebuah proses. Hal yang paling menyakitkan itu saat kita berbohong itu. Kalau ketahuan tuh kayaknya kalau nggak ketahuan gimana rasanya? Saya nggak pernah nggak ketahuan, saya ketahuan. Saya ketahuan sekali gitu, terus saya yang rasanya kayak nggak enak gitu, nyimpen rahasia tuh nggak enak. Jadi pada saat saya mengakui, langsung kayak ada kelegaan tersendiri, kayak enteng gitu badannya. Kalau nggak ketahuan, yes, berhasil berbohong. Iya, gitu. Tapi akhirnya PR-nya makin banyak kalau nggak ketahuan. Iya, karena satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang dosanya lain. juga banyak. Bener juga. Tapi berarti sebagai seorang suami enak dong, maksudnya istri sudah seperti ini, enak, nggak enak, langsung aja dikeluarin semuanya. Enak atau nggak enak malah kayak gitu? Gini, yang benar itu adalah segala sesuatu itu disampaikan secara terbuka. Secara terbuka. Karena ketidakterbukaan itu adalah bibit virus. Kayak dia bilang tadi, kamu satu produk kebohongan itu kamu perlu tambelannya banyak gitu loh. Dan kamu akan lelah dan kamu piara apa namanya ranjau atau time bomb. Nah, tergantung kamu suka nggak dengan hidup seperti itu. Ada orang tiap hari harap-harap cemas atau apa namanya istilah itu? Khawatir. Ngeri-ngeri ya, khawatir, tapi dia nikmatin. Ada orang yang ya ini faktanya, ini yang keluar dari mulut, kamu tersinggung, silakan. Kamu tidak tersinggung, tapi objektifnya adalah untuk kebaikan hubungan tersebut atau kebaikan bersama gitu. Kan lebih bagus seperti itu kan? Setuju. Benar. Kalau saya sih, tapi ya menurut saya semua itu kan bisa berproses. Kita tidak apa namanya, kan orang baru tahu misalnya saya bohong nih, kejedut, oh ternyata tidak baik. Belajar gitu loh. Ada orang yang sampai tua atau sampai mungkin ini ya berbohong terus, ada ya silakan gitu, pilihan. Tapi kalau kami melihat bahwa keterbukaan, belak-belakan itu masuk dalam ini istilahnya ruang yang sehat. Anda berdebat, bercerita, menyampaikan suatu faktual itu adalah ruang sehat. Jangan dilihat sebagai ruang yang tidak sehat gitu. Walaupun ekspresi apa adanya terhadap pasangan itu adalah kata kunci di mana kita itu nggak fake gitu loh. Jadi untuk menjadi yang palsu itu rasanya kayaknya nanti ketahuan, oh ternyata karakter kamu kayak gini ya gitu. Jadi mendingan tahu jelek baiknya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Kita nanti bakal ngobrol lagi, tapi yang pasti menurut saya ini adalah satu hal yang menarik. Karena apa? Kalau misalkan kita ngomongin belak-belakan ya, ngomongin kejujuran, yang namanya terutama orang Indonesia, kita kan enggan sebenarnya menyakiti seseorang. Lebih baik kita agak, yaudah deh muka-muka dikit nggak apa-apa deh, yang penting dia perasaannya baik-baik aja. Walaupun itu orang bilang seperti menimbun sebuah bangkai lah. Betul, ataupun misalkan ada kesalahan, kita nyampeinnya setengah-setengah, nggak to the point, akhirnya nangkapnya juga setengah-setengah. Nah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, tapi sekarang sebelum kita iklan, ini saya juga ingin belak-belakan kepada seorang Hengky Kurniawan yang katanya sih mengaku seorang yang romantis. Kamu mengakui dia romantis ya? Jadi kan tadi Wendy sudah menyampaikan sebuah quote. Iya. Quote itu dibikin oleh Hengky sendiri. Sekarang kita akan menantang. Tantangannya apa, Wendy? Tantangannya dia harus membuat quotes dari foto ini. Foto ini. Silahkan dilihat fotonya. Dipikirkan baik-baik. Jangan dikatakan quotes-nya sekarang. Nanti setelah iklan. Kita akan balik lagi ya. Tetap di Basa-Basi bahas sana. Bahas ini. Setiap ku bercinta dengan pacar rahasiaku, aku suka kamu suka. Pemirsa, hari ini kita temanya adalah basa-basi no secret. Oh iya, ada ciumnya ya, gue lupa ya. Jadi intinya adalah kita ngebahas. Kalau ngebahas masalah jargon, nggak boleh setengah-setengah. Kenapa begitu? Kenapa? Penontonnya sama. Kita ngobrolin soal rahasia antara suami dan istri. Ya. Kalau tadi kan kita udah dengerin, kalau istri yang diwawancara ternyata masih ada beberapa hal yang mereka rahasiakan kepada suami. Apakah suami masih ada yang dirahasiakan kepada istrinya?
Kita lihat tayangan berikut ini. Gue sih semua handphone apa segala macem gue beliatin aja. Dan gue di antara kita sih ya masing-masing pernah ada obrolan tuh, kita tidak saling membuka, tapi gue yakin istri gue tuh kepo, pasti dia pernah buka-buka. Aku rasa perlu sih, kadang-kadang dari hal-hal yang kita anggap pribadi, dari itu sebenarnya harus kita ketahui, karena salah satu yang ingin tahu, akhirnya disitulah timbul yang namanya pertemanan. Rahasia yang Cipan nggak tahu apa ya. Gue superhero dia udah tahu, gue keturunan bule dia udah tahu. Kayaknya sih nggak ada ya. Kalau beli sesuatu diem-diem terus Cipan nggak tahu, biasanya itu kalau gue beli surprise buat dia. Jadi padahal kita kan akan nampilin VT-nya kan suami-suami ya. Kok majikan yang ngomong terakhir? Itu suami saya yang terakhir. Dan sekedar informasi, tahu kenapa suami saya pakai kacamata hitam? Kenapa? Karena pas dia tayang pertama kali di sini banyak banget. Suami lu sipit banget sih. Akhirnya dia pakai kacamata hitam. Oke, baiklah, kita akan langsung menuju ke. Berarti udah gak ada rahasia di antara lo sama suami lo ya? Tapi emang gak ada rahasia sih. Apa sih yang mau dirahasiain? Ya betul. Karena kan rahasia itu sesuatu yang tidak baik ya. Bukankah seperti itu? Bapak setuju? Tergantung. Kalau pemilu kan harus rahasia, milih mana. Oh iya benar. Luar biasa. Politik soalnya dia mainnya ya. Oke. Tapi dijawab dulu Pak. Tadi kan ada foto. Nah. Quote-nya apa? Quote-nya apa? Ya dia lupa. Gimana sih Bapak? Terkesima sama suami lu, Cipan. Saya nggak tahu usia saya sampai kapan. Tapi saya yakin cinta saya selamanya untuk kalian. Itu aja udah simpel. Punya suami seromantis ini, berpandai berkata-kata, ada ketakutan tersendiri nggak sih? Kayak aduh, dia kok manis banget sih kata-katanya, jangan-jangan sama perempuan juga semua kayak gitu. Nah, itu maksud gue, untung lu lanjutin sendiri. Suami lu gimana? Sering berkata-kata manis? Gak pernah, Pak. Tapi suami lu gimana? Baik? Baik. Tuh, gak bisa, korelasinya gak dapet dong. Apa hubungannya sih, Bang? Berat bahasanya, berat. Langsung. Berat bahasanya. Jadi kali ini kita akan bermain. Bapak. Ya, maaf. Gak boleh berantem sama penunggu rumah. Iya, maaf. Kita akan bermain Jujurlah Padaku. Oke. Yang pertama siapa dulu? Mau cowok, cewek? Ladies first. Ladies first. Karena pasangan ini mengklaim mereka sudah jujur 100%. Silakan Sonya tanyakan ini kepada Hengki. Hengki harus dijawab dengan cepat. Kamu langsung berpikiran buruk kalau aku lagi jujur main handphone. Kenapa? Nggak tahu dia kalau misalnya main handphone tuh, aduh, saya di samping kadang-kadang masih ting dong ya. Gitu. Siapa ya gitu. Yang ada di pikiran kamu apa? Ya. Yang pertama kali terlintas. He or she gitu aja deh. Ya banyak lah gitu. Ya. Takut mantannya dia karena dia pacaran sebelumnya lama. Oh oke. Terus berarti saya serempet, jadi sama saya kan baru langsung nikah gitu. Kalau sama mantannya kan dia udah berat 2 tahun setengah gitu. Tapi takutnya masih komunikasi, itu aja sih. Tapi pas kejadian serempetan itu terjadi, lu sempat lapor polisi? Iya. Begitu serempet langsung lapor ke KUA. Langsung lapor ke KUA. Oke, kalau gitu masalah lama, yang penting kan dia niatnya bener langsung nikah. Ya tapi kan ternyata dia jujur, ada kekhawatiran, dia takut mantannya masih berkomunikasi. Kalau gitu langsung aja dijawab belak-belakan. Apakah kamu masih berkomunikasi dengan mantan kamu tanpa sepengetahuan Hengki? Enggak. Kebetulan putusnya kan memang baik-baik gitu, karena memang ada masalah yang udah nggak bisa diselesaikan, dan dia pun tahu. Akhirnya aku setelah itu sama Hengki, dan dia sekarang udah punya kehidupan yang baru juga. Kemarin terakhir sempat cuma ngucapin selamat menempuh hidup baru gitu aja. Tuh, udah tenang Bapak? Nggak, tapi ini nggak jujur nih. Tapi dulu waktu pertama kali ngedeketin dia bilang, "Ntar dulu, aku masih belum putus," katanya gitu. Kapan? Ya dulu. Oke, satu pertanyaan. Dong. Mereka baru kemarin nikah loh.
Jangan cuma gara-gara satu pertanyaan nih. Aman? Kita nggak bete-betean. Aman terkendali? Aman. Ya udah lah, gue juga udah ikhlas tuh, Heng, tenang aja. Udah nggak ada pembahasan lagi? Nggak usah dibahas, Lu kan kepo banget. Nggak, udah Lu kan jangan kepo banget. Nggak. Ya, oke, sekarang Hengki. Silakan. Sebelum kita nikah, kamu sempet nggak ketemu sama mantan kamu? Pasti di pertanyaannya pas ini. Mungkin minta izin gitu loh, aku nikah nih. Enggak lah. Oh enggak ya? Ini orang tua saya. Enggak sih kalau ketemu yang benar-benar berdua untuk ngobrol gitu enggak. Tapi kan masih ada yang arisan bareng itu, Hengki pun tahu gitu. Cuma ketemu gitu doang rame-rame dan enggak ngebahas masalah pribadi sama sekali. Udah tenang Pak hati Pak. Tenang hati sekarang ya. Gak masalah. Nggak, sebenarnya mereka berdua tenang. Anda yang manas-manasin dari tadi. Loh, justru kalau memang walaupun gua panas-panasin mereka masih tenang, berarti emang beneran udah tenang Pak. Ya, oke. Terakhir. Oke. Mau tahu nggak? Kapan terakhir kali kamu ketemu mamanya Bintang tanpa sepengetahuan aku? Belum ketemu sampai detik ini. Belum pernah ketemu Udah lagi. terakhir. Waduh, nggak inget, udah lama sekali. Karena dia juga udah punya kehidupan baru, cuman telepon-teleponan aja waktu mau nganter undangan kemarin gitu. Tapi aku bisa lihat dari cara dia jawab, santai, jujur nih. Iya, emang udah lama ketemu. Luar biasa nih orang ya. Oke, beri tepuk tangan ya pemirsa, luar biasa sekali. Oke. Tapi dari kesimpulannya ini kayaknya ya, ini sekedar masukan aja dari Cici Panda. Kayaknya masalah mantan masih sedikit banyak agak mengganggu Hengki nih kayaknya ya. Mungkin boleh dibicarakan lagi ya, lebih detail lagi. Oke. Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Siap. Baru berapa bulan menikah berarti? Belum. Baru beberapa hari. Baru beberapa hari, Bu. Baru beberapa hari jatuhnya. Nah, baru beberapa hari menikahan begitu. Betul. Pasangan yang baru sudah sekarang. Mas Jeremy dan Mbak Ina, silakan. Ini ibarat presiden udah 4 kali ganti presiden. Lu di sini. Gua kasih ke Mbak Ina. Mas Jeremy di sini. Ini di sini. Oh, berarti lu di sana. Bapak apa sih gonta-ganti? Oke. Aku jadi grogi. Grogi. Padahal lahirnya di grogol. Siapa Mbak Ina dulu? dulu ya. Iya. Kita pertanyaan pertama langsung. Kamu paling sebel lihat aku kalau aku beli. Tunggu dulu. Kamu paling sebel kalau lihat aku beli apa? Oke. Saya paling tidak suka kalau Ina membeli barang-barang yang apa ya? Istilahnya romel itu apa ya? Yang itu, misalnya saya bilang sama dia, saya mengajarkan beli satu yang berkualitas. Karena saya karakternya begitu. Kalau pakai sepatu lama, pakai jam lama, saya juga ingin mengajarkan dia daripada beli barang baju misalnya. Habis itu numpuk. Ternyata saya baru tahu jawabannya. Ternyata perempuan itu memang suka ganti-ganti sesuai dengan tren. Bener. Nah dulu saya suka bilang, aduh beli yang bener deh, satu tapi selesai gitu. Nah itu yang paling gak suka Mas Jeremy sampai sekarang. Iya, pokoknya kalau beli yang tidak berkualitas saya nggak suka, karena bagi saya itu numpukin lemari. Tapi kan kita nggak mungkin pakai satu itu aja kan nggak mungkin ya. Iya. Pengennya gonta-ganti. Berarti beli lemari nggak suka. Soalnya kan lemarinya yang numpukin lemari. Tas sama anaknya disuruh belanja, oke, gitu jawabannya. Oke, mukanya beda. Oke, silakan. Sekarang giliran Mas Jeremy. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu kalau aku tiba-tiba senyum sendiri lihat handphone? Oh, udah tahu deh jawabannya. Dia suka kadang dia suka baca komen-komen Instagram gitu yang lucu kayaknya gitu doang sih sebenarnya. Terus dia suka diceritain sama saya kelakuannya pembantu, kalau nggak Valerie yang lucu-lucu gitu aja sih. Dia nggak pernah, saya nggak pernah curiga yang aneh-aneh, nggak pernah ada yang mencurigakan. Tahu nggak yang saya lihat di Instagram apa? Apa? Itu loh, cewek-cewek seksi itu. Gini loh. Ada tuh gini. Oke. Selanjutnya. Kalau kamu nggak cantik lagi, kamu akan
Bapak? Kalau Kalau aku nggak cantik soalnya lagi. bener. Kalau aku nggak cantik lagi, kamu akan? Kalau kamu nggak cantik lagi, gimana? Kalau aku nggak cantik lagi, kamu gimana? Kebetulan waktu saya meneropong dia, sampai sekarang masih tetap cantik. Makanya mendingan kayak suami gue punya istri dari dulu nggak cantik jadi santai. Nggak apa-apa. Jadi kita waktu scanningnya paket. Oke. Udah dilihat dari kayak sampai 50 tahun ke depan masih oke nih. Oke, langsung bungkus. Pertanyaan terakhir. Kapan terakhir kamu bilang jangan bilang papa ke anak kita? Sering. Jangan dijawab sendiri. Jangan dijawab sendiri. Ini ujian sendiri, jawab sendiri, nilai sendiri. Tapi kok dia bisa tahu sih sering? Nah makanya. Karena setelah itu bocor ketahuan. Tapi memang sesering itukah Ibu? Ya kadang kayak Matthew gitu mah, dia kan selalu ngajarin Matthew itu untuk Matt, kamu tuh punya target. Jadi kalau ada sesuatu yang dia harus urus di Amerika misalnya, kamu berangkat sekian, terus Matthew-nya yang mah aku boleh nggak gini? Jadi jangan bilang papa dulu ya, tenang, mama mikirin dulu alasannya apa gitu. Tapi akhirnya saya kayak nggak mungkin saya mau bohong sama anak saya, anak saya tahu saya bohong. Akhirnya saya bilang, Jim, itu tuh ngomong gini, jadi aku bilang jangan bilang papa dulu. Jadi aku gimana jawaban Tapi kamu, memang, nanti aku sampaikan ke dia gitu. Peristiwa ini sering sekali terjadi karena karena memang, aku mesti kasih jawaban dulu ke karena anak memang saya. saya kadang-kadang orangnya suka suka langsung straight to the point. Misalnya bung. Jadi mereka tahu caranya, sampaikannya apa gitu loh. Karena saya misalnya dalam menyelesaikan satu permasalahan, biasanya saya nggak lihat kiri kanan, langsung menuju. Soalnya saya nggak bisa nolak sama anak-anak. Kadang-kadang mama boleh nggak jangan tahu Namanya papa. juga ibu. Iya, akhirnya saya bilang ya udah nanti ya. Terus aku cerita ke suami apa adanya, nanti jawabannya apa ya gitu. Sama ini nih sering nih. Oh, mau curhat. Lu banyak banget. Tahan dulu. Mau curhat nih. Apa yang sering? Saya paling sebel banget kalau misalnya putra-putri saya makan junk food. Ini nih fasilitatornya junk food. Oke. Baiklah pemirsa. Kita sedikit bahas lagi ya setelah Oke. iklan nih. Tapi gue tanya sama lo, satu kata Marcel. Engkau. Satu kata kalau lo mendengar kata hooker. Jangan kemana-mana, tetap yang satu ini. Aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Sebenarnya mendingan dirahasiain atau diceritain semuanya sih. Ya kalau tadi dari perbincangan singkat bintang tamu saya di sini, mereka sih lebih memutuskan ya apapun kebenarannya itu tetap harus terbuka. Entah diungkapkan secara gamblang atau secara pelan-pelan, itu keputusan di tangan Anda. Nah sekarang kalau kita pengen tahu, sebenarnya masalah SMS mendingan dirahasiain atau dikasih tahu? Tagihan kartu kredit dirahasiain apa dikasih tahu? Menurut kamu? Kasih tahu. Nah, kita akan tanya menurut pasangan-pasangan ini. Kita akan bermain di rahasia atau blak-blakan. Soalnya kan ini ada beberapa list. Kalau ditanyain satu-satu kan jadinya panjang. Jadi mendingan kita kasih alat bantu untuk dijawab. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan pemirsa. Mendingan gua kasih tahu atau enggak ya, berkaca dari bintang tamu ini. Tulisan yang berwarna hijau adalah blak-blakan. Sedangkan tulisan yang berwarna pink adalah rahasia. Oke. Nah, kalau jawaban antara pasangan suami istri ini kompak, maka mereka akan mendapatkan sekuntum mawar merah. Oke. Gue yang nanya aja berarti ya, gue yang ngasih bunganya. Ya, tinggal dijawab. Sudah siap? Wendy mau nanya? Oh, Bapak mau jualan bunga? Iyalah. Oke, baiklah. Silakan dengarkan baik-baik. Semua isi inbox SMS, BBM, email, sampai telepon. Blak-blakan atau rahasia? Terus blak-blakan semua loh. Lumayan. Beneran Laris bebas. manis. Iya. Satu tangkai. Satu tangkai. Satu tangkai ceban loh, inget loh. Iya, iya. Jalan bareng sama teman tanpa pasangan, rahasia atau blak-blakan?
Blak-blakan semua. Ya emang apa yang mau dirahasiain? Oke, berikut. Satu lagi. Ketemu klien untuk bisnis. Jumlah uang dalam rekening pribadi. Belum, ini masih belum Yang masih mana sih, tahu. Bu? Gimana dong? Belum. Ya udah makanya. Rahasia dulu. Rahasia, masih rahasia. Ibu kok ngikut? Ngikut Bu, emang belum Bu. Emang belum dikasih tahu. Baru pacaran, baru nikah kan baru, jadi belum kasih tahu. Oh, jadi belum saling kasih tahu. Oke. Dealnya belum pas nih. Enggak yang ini. Ini kompak juga, Tagihan kartu kredit. Ini bunga terakhir ya, Bu? Kalau belum ngasih tahu jatuhnya gimana tuh? Ya masih rahasia. Tapi nggak niat merahasiakan gitu. Coba kita tanya kepada Dewan Juri, gimana tuh Pak? Gua kan dagang bunga, Bu. Gua dagang bunga. Saya cuma dagang bunga. Jadi tagihan nggak dalam tahu. kartu kredit. Marah nggak kalau misalkan tagihan kartu kreditnya Mas Jeremy dibuka sama Ina? Boleh nggak? Kami punya kultur berdua, karena memang pertama kalau belanja suka bareng, lalu jarang ada yang dia punya kehidupan sendiri dengan belanja sendiri, itu jarang sekali. Jadi udah pasti saling tahu beli apa satu sama Sudah lain pasti. ya? Oke, baiklah, mereka Karena memang saling ini loh, terbuka. karena kartu kredit saya suplementarinya Ina, kartu kredit Ina suplementarinya Jadi saya. tagihannya bareng, satu Muter-muter, tagihan. muter-muter. Oke, bagaimana dengan PIN ATM? Blak-blakan? Oke, bunganya udah habis ya? Nggak urusan lo. Shopping untuk kebutuhan pribadi, rahasia atau blak-blakan? Blak-blakan semua. Kita tinggal seru. Beli hal kecil untuk urusan hobi atau koleksi. Bapak nggak ada yang dirahasiain, Pak. Curhatan pribadi sahabat kita. Apakah kita? Ya kadang nggak mau, males ngasih tahu, complicated. Kalau Mas Jeremy apakah tetap belak-belakan? Curhatan pribadi. Sahabat Mas Jeremy Kayaknya curhat penting deh. dikasih tahu atau ngapain? Rahasia. Bukan maksud rahasia, tapi males diceritain. Tergantung amanah juga kalau dia bilang gini loh. Saya bilang sama Ina, sama teman-teman, kalau cowok itu, apalagi pria dewasa, ada yang namanya gentleman talk. Agreement. Bukan, gentleman talk itu jarang di-sharing-sharing ke orang. Mungkin perempuan tuh hobi abis ngomongin, gue jangan bilang ya, tapi diomongin. Kalau kita cowok enggak. Oke. Kita ada rules, jadi makanya apa yang stay di saya Tetap. Nasehat pribadi keluarga terdekat. Ada keluarga terdekat memberikan nasihat, dirahasiakan atau belak-belakan? Kalau rasanya buat kebaikan ya belak-belakan. Bapak nggak konsistennya tadi rahasia, ngeliat ini belak-belakan, Bapak juga belak-belakan. Tergantung nasihatnya. Kalau untuk berdua ya harus Kamu belak-belakan. rahasia. Terakhir. Rahasianya apa? Kepuasan diranjang. Itu dia. Oke. Dan ternyata kepuasan jalan-jalan, misalnya nggak enak, itu kurang serat, besok lagi ya. Oke, baiklah. Tapi intinya harus tetap dikomunikasikan kan? Oh iya, itu penting. Yaudah, nanti kita akan balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa bahasi. Sungguhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikku selamanya. Sentuh dengan setulus cinta. Pemirsa, tidak berasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi yang pasti kalau misalkan Anda lihat tadi rangkaian dari awal sampai akhir, memang bisa disimpulkan pasangan baik yang baru menikah maupun sudah lama menikah, intinya adalah mau langgeng nggak boleh ada rahasia apapun, keterbukaan adalah segala-galanya. Nah sekarang aku mau tolong dijawab secara singkat buat Mas Jeremy ini. Kalau misalnya sekarang yang lagi nonton ternyata tipe-tipe yang emang mereka tertutup, masih ada yang dirahasiakan, tips supaya bisa terbuka terhadap pasangan? Ya, pertama cuma dua jawabannya. Satu, keterbukaan itu membuat hubungan Anda akan menjadi lebih baik ke depannya. Walaupun pada saat mulai terbuka ada. Ya, makanya untuk bisa melancarkan yang tips nomor satu ini, carilah momentum yang baik untuk menyampaikan ketertutupan Anda ke pasangan itu. Jangan dia lagi bad mood, lagi capek, lagi lelah, dikasih keterbukaan yang mungkin cari momen yang lagi. Jadi satu, jujur, terbuka. Yang kedua, cari momentum dan cara berkomunikasinya juga harus yang elok. Oke, harus yang elok. Yang elok gitu. Mudah-mudahan kita belajar banyak ya di sini ya. Siap. Jadi terbuka, momentum, sama elok.
terbuka, momentum dan elok. Itu yang tadi menjawab kultur timur tadi. Oke. Jadi menyampaikan sesuatu itu jangan terbuka, habis itu eloknya ditinggalkan. Oke. Elok itu adalah kultur timur yang baik gitu. Nah, kalau ngomongin yang elok-elok, sekarang Hengki akan memberikan sebuah persembahan yang elok untuk istri tercinta. Silakan. Kalau gitu besok ya, terima kasih. Jam 10. Ditemenin dong suaminya. Aku jadi teman hidupku, bersama kita arungi nalaya. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh bersama